Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bihudurikum, bersama saya Muhammad Ramdhani dalam kelas online belajar bahasa Arab. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kata benda atau isim. Namun, isim yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah isim yang bermakna umum dan khusus. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu dikenal dengan istilah isim nakiroh dan isim ma'rifat. Seperti apa? Contoh, kita kenal kosakata kelas kalau dituliskan di dalam bahasa Arab bisa menjadi dua bentuk tulisan. Yang pertama, kata paslun dan al-paslu. Kita mulai dari pengertian isim nakiroh. Nah, isim nakiroh sendiri memiliki arti adalah isim atau kata benda yang tidak ditentukan maknanya atau maknanya masih umum. Nah, pengertian lain isim nakiroh itu hampir sama dengan kata benda definitif pada bahasa Indonesia. Jadi isim nakiroh merupakan kata benda yang tidak bisa didefinisikan secara pasti atau maknanya tidak sempurna. Isim ini mempunyai fungsi sebagai permisalan dalam sebuah kalimat. Terkadang isim ini juga dipakai sebagai penunjuk kesopanan ketika menceritakan kejadian yang dialami seseorang. Nah, ketika menggunakan isim nakiroh dalam kalimat, biasanya kita tidak bisa mengidentifikasikan suatu benda dengan jelas. Hal tersebut dikarenakan isim atau kata benda yang disebutkan memiliki makna yang umum. Hal-hal yang tidak bisa diidentifikasikan adalah kepunyaan siapa, di mana letaknya, yang seperti apa, yang mana, dan yang lain sebagainya. Ada ciri khusus yang terdapat pada isim nakiro, yaitu selalu diakhiri dengan tanwin pada akhir katanya. Contohnya, miftahun kalamun bertanwin di akhirnya, haqibatun bertanwin, mimsahatun bertanwin, dan kitabun bertanwin juga. Dari kelima contoh yang saya tampilkan ini adalah memiliki tanda yang sama, itu bertanwin. Ini adalah ciri yang terdapat pada isim nakiroh, selalu bertanwin. Baik, kita akan membuat contoh dalam kalimat. Kosakata kali ini kita akan menggunakan kata-kata ahduru atau membawa. Ini untuk memperbanyak pembendaharaan kosakata kita. Contohnya, ahdortu kitaban. Saya telah membawa buku. Ahdortu kitaban. Baik, di sini tertulis kitaban ya, padahal di contoh awal tadi itu kitabun. Artinya buku. Kenapa kitaban? Karena ini posisinya kalau dalam bahasa Arab, posisinya itu menjadi maf'ulun bih sebagai objek. Nah, kalau dalam istilah Arab, ketika dia menjadi objek, kata benda itu menjadi objek, maka barisnya akan berubah menjadi baris fathah. Dalam kasus nakirohnya, karena bertanwin, berubah menjadi fathatain atau berbaris dua atas. Tetapi maknanya sama. Nah, kita kembali ke maknanya. Saya telah membawa buku. Nah, dari makna tersebut, kita belum tahu ini buku yang mana yang telah saya bawa. Buku siapa yang telah saya bawa? Karena memiliki makna umum. Belum jelas, belum ditunjukkan. Seperti itu. Contoh lainnya adalah mimsahatun. Ahdartu mimsahatan. Saya telah membawa penghapus. Ini belum jelas saya membawa penghapus yang mana dan penghapus siapa. Haqibatun. Ahdartu haqibatan. Kemudian ahdortu qalaman dan ahdortu miftahatan. Pulpen siapa yang saya bawa, kunci siapa, kunci yang mana, ini belum jelas. Karena inilah alasannya disebut isim ini bermakna umum. Ini untuk isim nakirah. Kemudian kita akan membahas mengenai isim ma'rifah. Berbeda dari isim nakirah, isim ma'rifah itu adalah isim definitif yang maknanya telah ditentukan atau sudah dikhususkan bahwa ini gitu. Contoh isim ma'rifat al-miftahu, kunci yang itu, al-hakibatu, al-qalamu, al-mimsahatu, dan al-kitabu. Nah, kalau kita lihat di sini, perbedaannya dengan isim nakiro adalah kalau isim nakiro akhirnya itu bertanwin, beda dengan ma'rifat yaitu diawali dengan alif lam. Ini adalah ciri khusus pada isim ma'rifat. Dan artinya pun berbeda. Al-miftahu, kunci yang itu. Kita lihat contoh dalam kalimat. Ahdortu kitaban. Saya telah membawa buku yang itu. Nah, saya telah membawa buku yang itu. Jadi, nggak ditanya pun sudah tahu kita buku yang dibawa adalah buku yang itu. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. Nah, demikianlah pengertian mengenai isim nakiroh dan ma'rifat atau isim yang berkata benda yang bermakna umum dan khusus.
Nah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk memaksimalkan pengetahuan kita tentang pembelajaran kali ini, saya sarankan praktik di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.